Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Selamat Untung. Terima kasih sudah setia menemani kisah-kisah penuh misteri dan ketegangan di sini. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan setiap kisah baru yang kami hadirkan. Dukungan kalian sangat berarti untuk kami terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah nyata yang tak hanya menyeramkan, tapi juga menyimpan pelajaran dan makna. Langsung aja, siapkan posisi duduk yang nyaman dan mari kita mulai ceritanya. Pertengahan tahun 2017, cuaca di kota Banjar terasa kering dan panas meski langit mendung menggantung. Di sebuah rumah tua bercat hijau pudar, suara angin menyusup lewat celah jendela yang tak tertutup rapat. Desa Karangturi terletak di kaki bukit, bersebelahan dengan kawasan hutan yang dikenal warga sebagai tanah larangan. Di sanalah cerita ini dimulai, dengan satu keputusan yang akan menyeret seluruh keluarga dalam perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Rumah itu sudah setahun lebih belum juga laku, ujar Pak Wahidin sambil duduk di bangku bambu, pandangannya tertuju pada halaman rumah yang mulai ditumbuhi ilalang. Istrinya, Bu Ratri, sedang menyapu teras, sesekali melirik suaminya yang wajahnya semakin terlihat muram dari hari ke hari. "Sudah coba pasang iklan baru?" tanya Bu Ratri pelan. Sudah semua. Tapi tetap sepi, jawab Pak Wahidin singkat. Ia menarik napas panjang. "Aku tadi siang ketemu orang. Katanya ada cara lain." Bu Ratri berhenti menyapu. "Maksudnya?" "Namanya Kang Wahyu. Orang Banjar juga. Dia bisa bantu, asal kita mau ikut caranya." Pak Wahidin melirik istrinya. "Tapi ini bukan cara biasa." Beberapa menit kemudian, mereka duduk berhadapan di ruang tengah bersama Bu Murni, ibu dari Pak Wahidin. Kang Wahyu datang malam itu juga. Ia membawa satu tas kain yang terlihat berat, penuh barang di dalamnya. Tubuhnya tinggi, kulitnya gelap, dan suaranya pelan tapi dalam. "Kalau Pak Wahidin benar-benar ingin rumah itu laku, saya bisa bantu," ujar Kang Wahyu. "Tapi bukan cuma urusan jual beli. Ini ada syarat, ada janji." "Janji apa?" tanya Bu Murni yang sejak tadi hanya diam. "Kalau rumah itu terjual lebih dari 500 juta, harus dipotong satu ekor kambing di tempat yang kami sebut Watu Langsa. Di sana, sudah banyak yang berhasil. Tapi banyak juga yang melanggar. Dan yang melanggar, tidak pernah berakhir baik. Boleh saya tahu tempatnya?" Pak Wahidin menyandarkan tubuh. "Apa jauh dari sini?" "Tidak jauh. Masuk ke wilayah Cipaku. Tapi letaknya di dalam hutan. Warga sekitar menyebutnya petilasan. Tidak semua orang berani ke sana." Pak Wahidin menatap istrinya dan ibunya secara bergantian. "Bagaimana? Aku ingin mencoba." Bu Ratri mengangguk tanpa bicara. Bu Murni pun akhirnya mengangguk. "Kalau niatnya baik, saya ikut." Malam berikutnya, mereka bertiga berangkat. Mobil Kang Wahyu melaju pelan menyusuri jalan berbatu. Setelah melewati desa kecil dan kebun kosong, jalan berubah menjadi tanah merah yang basah dan licin. Di kiri dan kanan, pepohonan tinggi membentuk dinding alami. Setelah 1 jam, mereka tiba di depan gapura kecil dari batu hitam. Di bawah cahaya lampu senter, ukiran wajah manusia terlihat samar di dinding gapura itu. "Turun di sini," ucap Kang Wahyu. "Kita jalan kaki ke dalam." Mereka mengikuti jalur setapak, melintasi akar-akar pohon yang menjalar di tanah. Suara malam hanya berisi bunyi serangga dan dedaunan bergesek. Angin tak terasa, udara seperti menahan napas. Sekitar 30 menit kemudian, mereka tiba di depan sebuah batu besar yang menjorok dari tanah. Di sekelilingnya, ada batang pohon kering yang dilingkari kain hitam. Di atas batu itu, Kang Wahyu menggelar kain putih dan meletakkan sesajen, kembang 7 rupa, telur ayam kampung, kelapa hijau, dan ayam cemani. "Pak Wahidin, berdiri di sini," perintah Kang Wahyu. Pak Wahidin maju pelan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Cahaya senter yang diletakkan di tanah membuat bayangannya memanjang dan bergetar. Kang Wahyu mulai melafalkan kalimat-kalimat dalam bahasa yang tidak dipahami. Udara terasa makin dingin meski tak ada angin. Bau amis mulai tercium samar.
Tiba-tiba terdengar bunyi ranting patah dari arah semak. Lalu sebuah suara berat menggelegar dari kegelapan. "Kau yang memanggil?" Sosok tinggi muncul di antara pepohonan. Tubuhnya besar, kulitnya gelap berlumur tanah, dan taring panjang menyembul dari mulutnya. Matanya merah menyala. Langkahnya lambat tapi jelas mendekat. Bu Ratri dan Bu Murni mundur beberapa langkah, tubuh mereka gemetar. Kang Wahyu tetap berdiri tenang. Ini dia yang membuat perjanjian. Sosok itu menatap Pak Wahidin. Suaranya parau dan dalam. "Apa kau siap menepati janji?" Pak Wahidin menelan ludah. "Iya. Jika rumah saya laku di atas 500 juta, saya akan potong 1 ekor kambing di tempat ini." Makhluk itu mendekat hingga hanya berjarak beberapa langkah. Nafasnya berat dan berbau anyir. "Kalau kau lupa, nyawa pemimpin rumah ini jadi milikku." Pak Wahidin hanya mengangguk. Tapi di matanya, ada ragu yang sulit disembunyikan. Makhluk itu mendekat sedikit lagi, lalu mengangkat kepalanya dan mengendus udara. Ia mengeluarkan suara lirih seperti tertawa pendek, lalu menghilang dalam kegelapan. Kang Wahyu membereskan sesajen. "Selesai. Kita pulang sekarang." Dalam perjalanan kembali ke mobil, tak ada yang bicara. Hanya suara langkah kaki dan detak jantung yang terdengar di dalam kepala masing-masing. Di dalam mobil pun mereka diam. Udara masih dingin meski jendela tertutup rapat. Pak Wahidin memandangi tangannya yang gemetar. Ia sudah membuat janji. Tapi dalam hati kecilnya, ia belum yakin akan sanggup menepatinya. Mobil terus melaju, tapi perasaan tidak tenang mulai menyelimuti mereka bertiga, seakan-akan sesuatu telah ikut pulang bersama mereka dari tengah hutan itu. Dalam perjalanan pulang dari petilasan Watu Langsah malam itu, tak satu pun dari mereka membuka mulut. Kang Wahyu menyetir dengan pandangan lurus, Bu Ratri duduk memeluk tas kecil di pangkuannya, dan Pak Wahidin menatap kosong keluar jendela. Dalam kepalanya, suara makhluk gaib itu masih terngiang. Suara berat yang mengancam jika janji dilanggar. Tapi ketika rumah mereka kembali tampak di kejauhan, semua itu seperti ditepis oleh rasa lega. Mereka sampai dengan selamat. Itu yang ada di pikirannya. Keesokan harinya, suasana rumah tampak seperti biasa. Tapi Bu Ratri sudah mulai merasakan perubahan. Angin di dalam kamar terasa lebih dingin dari biasanya, walau matahari bersinar terik. Aroma menyengat seperti besi karatan sesekali muncul, terutama menjelang maghrib. Bu Murni juga mulai batuk-batuk, meski sebelumnya tidak pernah sakit. Namun mereka tak menyangka semua itu sebagai tanda apa-apa. Mereka hanya diam dan mengikuti rutinitas seperti biasa. Tepat 3 hari setelah ritual, Pak Wahidin menerima telepon dari seorang pembeli. "Pak, kami tertarik. Kami mau lihat rumahnya lagi," ujar suara di ujung telepon. Lelaki itu, yang sebelumnya hanya menawar harga 300 juta, kini menyodorkan tawaran 600 juta tunai. Uang akan dibayar hari itu juga. Wajah Pak Wahidin langsung berubah. Ia mengangguk tanpa suara, lalu mematikan telepon pelan-pelan. Bu Ratri yang duduk di ruang tamu menoleh. "Siapa, Pak?" "Pembeli, rumah itu laku," jawabnya singkat. Bu Ratri berdiri. "Alhamdulillah. Jadi berapa?" Pak Wahidin ragu. 600. "Berarti, sudah lewat dari nazar kita." Mata Bu Ratri mulai menyipit. "Kapan motong kambingnya?" Pak Wahidin menatap lantai. "Belum tahu. Nanti saja." Hari itu, uang dalam bentuk tunai langsung diterima. 100 juta ditransfer ke rekening anaknya, sisanya disimpan dalam lemari besi di kamar. Pak Wahidin tidak mengabari Kang Wahyu. Ia berpikir akan melakukannya nanti, setelah urusan rumah selesai. Tapi malam harinya, ia tidak bisa tidur. Suara angin terdengar seperti langkah kaki di luar jendela. Sesekali seperti ada yang mengetuk pintu, tapi saat diperiksa, tidak ada siapa-siapa. Ia bolak-balik di kasur, sampai akhirnya tertidur dengan gelisah. Pagi berikutnya, matanya merah dan tubuhnya lemas. Bu Ratri khawatir. "Mimpi buruk lagi?" Pak Wahidin mengangguk. "Aku mimpi, dia datang. Yang dari hutan itu." Bu Ratri duduk di tepi ranjang. "Pak, ini sudah lewat 3 hari. Nazar itu bukan omongan main-main." "Aku tahu,
jawab Pak Wahidin pelan. Tapi belum sempat. Sorenya, telepon berdering. Nama Kang Wahyu muncul di layar. Pak Wahidin tidak langsung mengangkat. Ia hanya memandangi layar ponsel, lalu meletakkannya kembali. Telepon berdering 2 kali lagi, tapi tak diangkat. Malam berikutnya, suasana rumah makin tidak tenang. Lampu di kamar depan sering mati sendiri. Di dapur, sendok-sendok jatuh sendiri ke lantai meski tak ada angin. Bu Murni merasa sesak setiap kali duduk di ruang tengah, seperti ada yang memperhatikan dari sudut ruangan. Ada yang aneh di rumah ini, ucap Bu Murni pelan pada Bu Ratri. Kamu rasa juga, kan? Bu Ratri mengangguk, suaranya rendah. Iya, Bu. Tapi Bapak belum mau motong kambing itu. Keesokan paginya, Pak Wahidin hendak mengeluarkan motor untuk membawa surat-surat rumah ke notaris. Gerbang rumah mereka terbuat dari besi berat, panjangnya sekitar 4 meter. Saat itu, tidak ada angin. Cuaca juga cerah. Ia membuka gerbang perlahan, lalu mundur sembari memegang stang motor. Dalam sekejap, gerbang berat itu terlepas dari engselnya dan roboh ke arahnya. Suaranya sangat keras. Tubuh Pak Wahidin langsung tertindih besi, dan kepalanya menghantam setang motor yang panjang. Bu Ratri yang mendengar suara benturan itu langsung lari keluar rumah. Saat melihat tubuh suaminya tergeletak di bawah gerbang, ia menjerit sekeras mungkin. Darah mengalir deras dari kepala yang sudah tak utuh. Stang motor menembus tulang leher. Warga berdatangan. Bu Murni yang datang belakangan langsung pingsan saat melihat darah di tanah mengalir deras ke selokan. Seorang tetangga yang membantu mengangkat tubuh Pak Wahidin berteriak. Kepalanya lepas. Yang membuat semua orang membeku adalah ketika salah satu warga mengangkat kepala Pak Wahidin yang terlempar sejauh 2 meter dari tubuhnya. Dalam kondisi mata masih terbuka, mulut kepala itu mengeluarkan satu kalimat pelan, seperti sisa nafas terakhir. Temui Wahyu. Orang-orang yang mendengarnya terpaku. Sebagian langsung mundur dengan wajah pucat. Tubuh Pak Wahidin diangkat dan dibawa ke dalam rumah. Darah membasahi seragamnya, bercampur dengan tanah dan minyak dari motor. Gerbang besi masih tergeletak di halaman, miring dan bengkok. Warga desa mulai berbisik. Mereka tahu rumah itu belum lama melakukan sesuatu di tempat keramat. Kematian yang aneh, kepala terlepas, dan suara yang masih bisa keluar setelah meninggal, semuanya membuat bulu kuduk berdiri. Bu Ratri tidak berhenti menangis. Di dalam kamarnya, Bu Murni belum sadar. Kang Wahyu belum dihubungi. Tapi nama itu sudah disebutkan oleh kepala yang terpisah dari tubuh. Hari belum gelap sepenuhnya. Tapi bayangan di dalam rumah terasa lebih pekat dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, rumah itu terasa benar-benar asing, meski semua masih di tempatnya. Jenazah Pak Wahidin baru saja dimakamkan 2 hari yang lalu. Di rumah itu, tangis masih belum benar-benar berhenti. Bu Murni duduk lemas di pojok kamar, sementara Eka Sanjaya, anak sulung Pak Wahidin, sibuk mengurus sisa-sisa keperluan rumah yang tak sempat dibereskan. Rumah terasa sepi, tapi bukan jenis sepi yang biasa. Seperti ada sesuatu yang diam-diam ikut menetap sejak ayahnya dimasukkan ke dalam tanah. Bu Ratri, sejak kejadian itu, jarang keluar kamar. Ia hanya keluar untuk sholat dan makan. Selebihnya, ia berbaring diam tanpa suara. Namun pada hari ketiga, tepat saat matahari hampir terbenam, ia akhirnya keluar dan berkata pelan kepada Eka, "Ibu mau ke pasar Tambaksari. Mau beli sayur sekalian mampir ke warung Uci." Eka hanya mengangguk. Tidak ada yang istimewa dari permintaan itu. Tapi dalam hati, ia merasa sedikit lega ibunya mulai beraktivitas kembali. Sore itu, Bu Ratri berangkat naik motor pinjaman milik tetangga. Ia melewati jalur perlintasan kereta tanpa palang pintu, jalur yang biasa dilintasi warga karena lebih cepat. Namun malam harinya, rumah itu kembali diguncang kabar buruk. Seorang tetangga datang terburu-buru, mengetuk pintu sambil berkata tergesa, "Bu Murni, ada kecelakaan di rel kereta, Ibu Eka yang jadi korban." Eka langsung berlari ke lokasi. Di sana, tubuh ibunya tergeletak di samping rel, hancur tak berbentuk. Namun kepalanya tidak ada. Warga yang membantu evakuasi juga tak menemukannya. Pencarian dilakukan hingga ke semak dan selokan, tapi tetap nihil.
Hanya tubuh dan potongan pakaian yang bisa dibawa pulang. Jenazah Bu Ratri dikuburkan 2 hari kemudian, tanpa kepala. Prosesi berjalan cepat, tanpa keramaian. Warga mulai membicarakan kejadian itu secara berbisik-bisik. 2 anggota keluarga meninggal dalam waktu seminggu, dua-duanya secara tidak wajar. Eka mulai tidur di ruang tamu. Ia tak sanggup berada di kamar orang tuanya. Tapi meski berganti tempat, tidurnya tidak pernah tenang. Ia terbangun hampir setiap malam karena mimpi yang berulang. Ibunya berdiri di seberang rel, tubuhnya compang-camping, matanya mengarah ke belakang kepalanya yang tak utuh. Beberapa hari setelah pemakaman, Eka sedang mencuci tangan di wastafel dapur. Air mengalir pelan. Ia menunduk untuk mencuci wajah, tapi saat mengangkat kepala, matanya langsung terpaku. Di dalam wastafel, mengambang di antara sabun dan air, terlihat wajah ibunya, basah, pucat, dan matanya terbuka menatapnya. Eka mundur 1 langkah sambil menahan napas. Tapi saat ia memandang lagi, wajah itu sudah tidak ada. Hanya air sabun yang berputar masuk ke saluran pembuangan. Ia tak berani bicara kepada siapapun malam itu. Tapi sejak kejadian itu, rumah mulai berbau busuk. Awalnya seperti bau sampah, lalu berubah seperti daging mentah yang membusuk. Ia mencari ke dapur, kolong kasur, dan lemari. Tidak ditemukan apa-apa. Bu Murni ikut mencium bau itu. Bau ini dari dalam rumah. Tapi nggak ada bangkai, katanya lirih. Beberapa warga yang datang juga sempat mencium aroma aneh itu. Mereka hanya menutup hidung dan tak berkomentar banyak. Namun bisik-bisik mulai terdengar di warung dan masjid. Ada yang bilang ini bukan bau biasa. Malamnya, Eka kembali terbangun karena suara air keran yang menyala sendiri. Saat ia berjalan ke arah dapur, suara itu berhenti. Tapi di dinding dekat pintu kamar mandi, ada bekas air seperti cipratan, menetes ke bawah dan membentuk genangan kecil. Ia duduk di ruang tamu sampai pagi. Matanya sayu, tubuhnya lelah, dan pikirannya tak tenang. Dalam diam, ia memikirkan semua yang sudah terjadi. Ayahnya membuat perjanjian. Nazar itu belum ditepati. Dan yang tersisa sekarang hanya dia dan neneknya. Keesokan harinya, setelah memastikan Bu Murni tertidur, Eka pergi keluar rumah. Ia mengendarai sepeda motor ayahnya yang sudah diperbaiki. Tujuannya hanya satu, mencari Kang Wahyu. Perjalanan ke rumah Kang Wahyu memakan waktu hampir 1 jam. Ia berhenti di sebuah warung dan bertanya pada penjaga. Tak lama kemudian, ia tiba di rumah kayu kecil yang terletak di pinggir ladang. Saat Kang Wahyu membuka pintu, ia langsung mengenali wajah Eka. "Kamu datang?" Eka mengangguk. "Saya mau bayar nazar Bapak." Kang Wahyu mempersilakan masuk tanpa bicara panjang. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu sederhana. Tidak ada suara selain detik jam dinding. "Bapakmu tidak sempat menepati janji. Sekarang 2 nyawa sudah diambil," ucap Kang Wahyu. Eka menunduk. "Saya tahu. Saya mau ganti." "Bukan ganti. Ini menyempurnakan. Tapi resiko tetap ada," jawab Kang Wahyu pelan. "Kamu tahu tempatnya?" Eka mengangguk. "Besok malam, kita ke sana. Bawa kambing hidup, dan jangan bilang siapa-siapa." Eka diam. Ia belum tahu bagaimana menjelaskan ini ke neneknya. Tapi ia merasa ini harus dilakukan. Karena malam-malam yang ia lewati belakangan ini bukan malam biasa. Rumah itu tidak lagi seperti dulu. Terlalu banyak suara, terlalu banyak bayangan. Dan sekarang, kepala ibunya pun sudah ikut datang. Malam itu, setelah Eka dan Kang Wahyu kembali dari petilasan Watu Langsah, hujan turun pelan di sepanjang jalan pulang. Di jok belakang motor, seekor kambing yang sudah dikorbankan ditutupi karung goni. Darahnya masih mengalir sedikit dari lubang kecil di sudut karung. Eka diam sepanjang jalan. Ia merasa sedikit lega karena nazar ayahnya akhirnya selesai. Tapi jauh di dalam hati, muncul keinginan lain yang tak bisa ia tahan. Di dalam rumah, Bu Murni menyambut dengan tatapan lelah. "Sudah selesai, Nak?" Eka mengangguk. "Sudah, Bu. Nazar Bapak sudah saya tunaikan." Malam itu berjalan lebih tenang. Tak ada suara aneh. Bau busuk juga menghilang. Tapi saat Eka masuk kamar dan merebahkan diri,
pikirannya tidak sepenuhnya tenang. Ia mulai membayangkan satu hal yang selama ini ia impikan, punya mobil sendiri. Ia tahu dirinya belum bekerja, belum punya penghasilan tetap, tapi keinginan itu datang dengan kuat. Ia merasa sudah pernah melihat orang lain meminta sesuatu di tempat itu. Ia juga ingin coba. 2 hari kemudian, Eka bertemu temannya, Anto, yang bekerja di sebuah tempat peleburan logam bekas di daerah Priuk. "Kak, besok bantuin gua ya. Mau ambil tembaga. Kalau bisa ikut anterin juga ke tempat peleburan." Tanpa berpikir panjang, Eka setuju. Mereka berangkat pagi-pagi naik motor milik Anto, membawa 3 karung besar berisi kabel dan limbah logam. Sesampainya di lokasi peleburan, karyawan gudang memeriksa isi karung satu persatu. Di karung terakhir, petugas bernama Rudi menemukan sesuatu yang tak biasa, batangan emas tertutup debu dan lumpur. "Ini punya siapa?" tanya Rudi curiga. Anto mengangkat bahu. "Isinya cuma tembaga, Pak." Rudi memanggil bagian keamanan dan manajer. Setelah diperiksa dengan alat khusus, ternyata benar, batangan itu emas murni 24 karat. Beratnya hampir 30 kg. Karena tidak ada bukti kepemilikan, pihak perusahaan akhirnya membeli emas itu secara diam-diam. Eka dan Anto diberi uang sebesar 800 juta rupiah, dibagi 2. Anto tidak banyak menuntut. "Asal gua dikasih 200 juta aja, gua udah senang, Kak." Eka membawa pulang sisanya, 600 juta rupiah dalam bentuk tunai. Ia tidak menceritakan kepada siapapun, termasuk neneknya. Beberapa hari setelah itu, ia mendatangi seorang pemilik showroom mobil di pinggir kota. Di sana, ia membeli 1 unit mobil Panther warna hitam, bayar tunai, dan langsung dibawa pulang. "Buat siapa mobilnya?" tanya Pak Joni, pemilik showroom. "Buat saya, Pak," jawab Eka tenang. Sejak saat itu, Eka mulai berubah. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Mobilnya dibawa keliling kampung, kadang diparkir dengan sengaja di depan warung supaya orang melihat. Tapi setiap malam, tidur Eka kembali tidak tenang. Mimpi pertamanya datang 2 malam setelah mobil itu dibeli. Dalam mimpi itu, ia melihat ayahnya berdiri di belakang mobil, tubuhnya remuk, kepalanya tergantung di sisi kanan bahu. Wajah itu menatapnya tajam, tanpa bicara. Mimpi itu terulang selama 3 malam berturut-turut. Eka mulai merasa tidak nyaman. Di malam keempat, ia menelepon Kang Wahyu. "Kamu sudah minta sesuatu lagi?" tanya Kang Wahyu tanpa basa-basi. Eka terdiam sejenak. "Iya, saya minta mobil." "Lalu kamu lupa syaratnya?" "Saya belum sempat ke sana." "Tidak ada istilah, belum sempat. Kalau sudah minta, harus langsung ditebus." Eka mematikan telepon dengan perasaan cemas. Tapi malam itu juga ia tak segera bertindak. Ia malah menyimpan kunci mobilnya di dalam lemari, seolah-olah hal itu bisa menghentikan semuanya. Hari berikutnya, saat sedang menyiram halaman, Eka merasa seperti diikuti. Ia menoleh ke belakang berulang kali, tapi tak ada siapa-siapa. Namun bayangan hitam selalu terlihat di ujung mata, seperti orang berdiri menunduk. Saat ia berjalan ke dapur, ia mencium bau darah yang tipis. Di dalam kulkas, telur-telur yang baru dibeli tiba-tiba pecah satu persatu tanpa disentuh. Malamnya, ia bermimpi lagi. Kali ini yang datang adalah ibunya. Tubuhnya penuh luka, kepalanya masih hilang. Suaranya serak, hampir tidak terdengar. "Nak, jangan lupakan janji itu." Eka terbangun dengan napas terengah. Ia berkeringat dingin. Di luar kamar, suara sendok jatuh terdengar dari dapur. Ia bangkit, membuka pintu perlahan. Tapi ruang makan kosong. Lampu menyala normal. Semua tampak biasa. Hanya satu yang tidak biasa, rasa dingin di dalam tubuhnya tidak hilang meski ia sudah terjaga. Di kamarnya, kunci mobil yang tadi ia simpan sudah berpindah tempat. Ada di atas bantal, tepat di samping kepalanya. Ia tidak tahu bagaimana bisa berpindah. Ia yakin tidak memindahkannya. Eka duduk di ujung ranjang, memandangi kunci itu dalam diam. Uang masih ada. Mobil masih baru. Tapi kini semua terasa seperti beban. Ia sadar telah membuat satu kesalahan besar dan ia belum menebusnya. Namun dalam pikirannya,
Muncul satu pertanyaan yang tak bisa ia jawab sendiri. Masih adakah waktu untuk membayar sebelum semuanya terlambat? Eka duduk di ujung ranjang, memandangi kunci mobil yang tadi ia sembunyikan namun entah bagaimana bisa kembali berada di atas bantal. Wajahnya tegang. Ia belum tidur sama sekali malam itu. Pagi pun datang tanpa suara. Langit tampak cerah, jalanan depan rumah mulai ramai. Tapi di dalam rumah, hawa gelisah tetap terasa seperti malam belum usai. Bu Murni mengetuk pintu kamar pelan, lalu menyodorkan selembar roti dan secangkir teh hangat. "Kaa, makan dulu. Jangan keluyuran dulu. Kamu capek." Eka menerima tanpa bicara. Ia hanya menjawab dengan anggukan singkat. Beberapa menit kemudian, tanpa pamit, ia keluar rumah dan membawa mobil hitam barunya menuju arah Bandung. Ia bilang ingin menemui teman. Tapi Bu Murni tahu, sejak Eka membeli mobil itu, sikapnya mulai berubah. Lebih diam, lebih sering menyendiri, dan tak lagi bicara banyak di rumah. Sore harinya, sebuah telepon masuk dari nomor tak dikenal. Suara di ujung sana terdengar panik. "Bu, ini rumah sakit Purwakarta. Ada anak laki-laki bernama Eka Sanjaya, barusan kecelakaan di tol Cipularang." Bu Murni menjatuhkan ponsel ke lantai. Bayu yang sedang mencuci piring di dapur langsung menghampiri. "Kenapa, Nek?" Dengan suara bergetar, Bu Murni menjawab, "Eka, kecelakaan. Mobilnya terbalik." Mereka berdua langsung berangkat ke rumah sakit ditemani tetangga. Saat tiba di ruang jenazah, tubuh Eka sudah terbaring di atas ranjang besi. Wajahnya nyaris tak dikenali. Pecahan kaca menempel di pipi dan dahi. Tulang dadanya terbelah, dan di bagian bawah perut, sobekan besar terbuka seperti digores benda tajam. Darah masih mengalir tipis dari ujung kain kafan yang membungkus tubuhnya. Seorang petugas berkata pelan, mobilnya mental, terbentur pembatas jalan. Dia keluar dari kaca depan. Bayu tak sanggup berkata apa-apa. Ia hanya berdiri mematung sambil memandangi tubuh kakaknya. Saat kain kafan dibuka sedikit untuk pengecekan, ia menahan muntah. Jantungnya seperti berhenti berdetak beberapa saat. Tangannya gemetar, dan di dalam pikirannya mulai muncul pertanyaan, semua ini kenapa harus terjadi? Malam itu, di rumah duka, Bayu duduk di samping jendela sambil menatap lampu gantung yang bergoyang perlahan. "Nek, sebenarnya apa yang terjadi dengan keluarga kita?" tanyanya pelan. Bu Murni tidak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. "Bapakmu dulu, dia datang ke satu tempat. Bukan tempat biasa. Namanya Petilasan Watu Langsa. Dia minta rumah laku. Tapi harus ditebus dengan potong kambing kalau laku di atas 500 juta. Dan dia lupa?" tanya Bayu. "Dia lupa. Dan kepalanya, ya, kamu lihat sendiri," jawab Bu Murni pelan. "Lalu ibumu juga kecelakaan tanpa kepala. Sekarang Eka sudah ikut buat perjanjian juga. Mobil itu bukan mobil biasa, Nak." Bayu memejamkan mata, mencoba mencerna semuanya. Tubuhnya terasa dingin. Dalam hati, ia mulai merasakan ketakutan yang selama ini hanya ia dengar dari cerita. Kini, semua menjadi nyata di depan matanya. Beberapa hari setelah pemakaman, Bayu mulai melihat bayangan di sudut rumah. Saat mandi, ia merasa seperti ada yang berdiri di balik tirai. Saat menyendiri, suara langkah kaki terdengar pelan dari dapur. Tapi yang paling membuatnya tidak bisa tidur adalah ketika ia membuka pintu kamar malam hari dan melihat sesosok perempuan berdiri di lorong, tanpa kepala, tubuhnya mengenakan daster putih robek, dan darah mengalir dari ujung lehernya. Bayu menutup pintu secepat mungkin. Ia gemetaran sampai pagi. Di ruang tamu, ia duduk memeluk lutut sambil menunggu matahari terbit. Tapi rasa takut tidak pergi. Ia merasa rumah itu sudah berubah. Tidak ada sudut yang membuatnya nyaman. Bahkan suara jam dinding pun terdengar seperti bisikan. Suatu malam, saat sedang mencuci muka, air di keran berubah keruh dan berbau amis. Di permukaan wastafel, darah tipis mulai mengalir dari arah saluran pembuangan. Ia langsung mematikan keran dan mundur beberapa langkah. Saat menengok ke cermin, ia melihat wajahnya sendiri, tapi di belakangnya, samar-samar ada bayangan yang melayang, hitam pekat dan tidak memiliki kepala.
Bayu berlari keluar kamar mandi, menabrak pintu dan menjatuhkan kursi. Bu Murni bangun dan menghampiri. "Kamu kenapa, Bayu?" "Ada yang ikutin aku, Nek, di belakang, tadi, di kamar mandi," jawabnya terbata-bata. Bu Murni memeluk cucunya, mencoba menenangkan. Tapi air matanya mulai menetes. Ia tahu, kini giliran Bayu yang mulai diganggu. Esok harinya, Bayu duduk diam di beranda rumah. Wajahnya pucat, matanya sayu. Di tangannya, ia memegang ponsel dan menatap satu nama yang ada di daftar kontak, Kang Wahyu. Ia tak langsung menelepon. Tapi dalam hatinya, ia sudah tahu. Semua ini tidak akan berhenti sampai satu persatu mereka dibawa. Jika ada cara untuk menghentikannya, maka hanya pria itu yang tahu bagaimana melakukannya. Tapi sebelum ia mengambil keputusan, pandangannya terarah ke pagar depan rumah. Di sana, untuk sesaat, ia melihat sosok ayahnya berdiri, dalam diam, memandangi dirinya dengan wajah rusak, tanpa suara, tanpa gerak. Bayu masih terduduk di depan pagar rumah. Pandangannya kosong ke jalanan sepi. Bayangan ayahnya yang berdiri diam tadi belum hilang dari kepalanya. Nafasnya belum juga teratur. Bu Murni hanya berdiri dari balik pintu, tak sanggup bicara apapun. Hening melingkupi rumah itu. Setelah beberapa menit, Bayu berdiri pelan, masuk ke dalam dan duduk di dekat kompor. Ia buka ponselnya, lalu menekan satu nama. "Kang Wahyu, bisa ketemu hari ini," suaranya pelan. Di seberang, suara lelaki tua itu terdengar datar. "Kesini sekarang. Bawa apa aja yang kau punya." Tanpa bicara ke neneknya, Bayu langsung keluar. Ia naik ojek ke arah selatan, menuju pinggir desa tempat petilasan Watu Langsah berada. Sepanjang perjalanan, perutnya terasa mual. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi rasa ingin tahu dan rasa takut bercampur jadi satu. Hatinya seperti digerogoti sesuatu yang tidak terlihat. Sesampainya di rumah Kang Wahyu, suasana masih sama seperti dulu. Halaman dipenuhi dedaunan kering, bau dupa menyengat dari teras, dan di sudut kanan ada kandang ayam tua yang kosong. Kang Wahyu berdiri di depan pintu, memandangi Bayu tanpa senyum. "Masih mau nyari kerjaan?" Bayu mengangguk. "Saya cuma mau hidup normal, Kang. Bisa bantu emak, bisa tinggal tenang." Kang Wahyu tak langsung jawab. Ia mengambil keranjang kecil berisi kembang setaman, segenggam tanah hitam dari belakang rumah, dan minyak beraroma tajam. "Ikut," ucapnya. Mereka berjalan kaki menuju Watu Langsah. Hutan di sekitar sana makin rimbun, dan tanahnya becek meski tak hujan. Di depan batu besar, Kang Wahyu menabur bunga dan mengoleskan minyak ke batu. Lalu ia duduk bersila, membacakan doa-doa pendek dengan suara rendah. Bayu diminta menaruh tangannya di atas tanah. Setelah 10 menit, angin berhenti. Daun-daun tidak bergerak. Suara jangkrik pun hilang. Dari arah belakang batu, muncul sosok perempuan berjalan pelan. Rambutnya panjang acak-acakan, pakaiannya robek, dan wajahnya rusak seperti luka yang belum sembuh. Di punggungnya ada lubang besar dipenuhi belatung hidup yang bergerak-gerak. Bayu refleks mundur satu langkah. Tapi Kang Wahyu menahan bahunya. "Jangan lari. Dengarkan." Makhluk itu berhenti 2 meter di depan mereka. Suaranya serak dan dalam, "Apa yang kamu mau?" Bayu gugup. Saya cuma ingin kerja. Yang tetap. Yang bisa bantu keluarga. Kalau kamu diterima, sembelih 1 ayam dan taburkan darahnya di batu ini. Jangan lupa, ucap perempuan itu. Lalu ia perlahan menghilang di balik pohon, tanpa suara, tanpa bayangan tersisa. Bayu dan Kang Wahyu kembali ke rumah. Tak banyak bicara. Kang Wahyu hanya berpesan, kalau kamu lupa, jangan salahkan siapa-siapa. 3 hari kemudian, Bayu menerima pesan panggilan kerja dari salah satu pabrik di kawasan industri. Ia diterima tanpa banyak tes. Posisi administrasi, gaji cukup, dan mulai bekerja minggu depan. Ia senang bukan main. Tapi di antara rasa senang itu, ia juga takut. Ia ingat janji ayam sembelihan. Tapi karena sibuk menyiapkan berkas, membeli sepatu, dan mengurus dokumen, ia terus menunda. Minggu berganti. Bayu mulai kerja. Pagi berangkat, malam pulang.
Ia mulai merasa hidupnya membaik. Tapi di malam hari, mulai terjadi hal aneh. Saat ia mencuci muka di kamar mandi, ia lihat sesuatu di cermin. Bayangan perempuan berwajah rusak, berdiri di belakangnya. Bayu menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi di cermin, sosok itu masih ada. Ia hempaskan wajah ke wastafel, dan saat mengangkat kepala lagi, cermin sudah normal. Ia menganggap itu hanya halusinasi karena lelah. Tapi kejadian serupa terus terulang. Saat membuka kulkas, di antara makanan ada kepala belatung menggeliat. Saat tidur, ia merasa seseorang duduk di ranjang. Nafas di dekat telinganya, bau amis darah. Saat membuka mata, tak ada siapa-siapa. Tapi suara langkah kaki terus mondar-mandir di depan kamarnya. Puncaknya, suatu malam, Bayu melihat perempuan itu berdiri di dapur. Tubuhnya diam, wajahnya menatap tajam. Lubang besar di punggungnya mengeluarkan cairan busuk. Bayu lari ke kamar, menutup pintu, dan menangis sambil menyebut nama Tuhan. Bu Murni masuk ke kamarnya, bingung melihat cucunya berkeringat dingin dan gemetar. "Kamu kenapa, Nak?" tanya Bu Murni sambil memegang kening Bayu. Bayu hanya menjawab pendek, "Dia datang, Nek, dia datang lagi." Bu Murni ikut duduk, memeluk cucunya. Tapi ia sendiri merasa tak mampu melindungi. Ia pun takut, tapi tak tahu harus berbuat apa. Rumah itu makin lama makin sunyi, seperti semua suara hilang. Bahkan suara tikus dan angin malam pun tak terdengar. Bayu akhirnya tak tahan. Ia berlari keluar rumah, tanpa tujuan. Ia ingin jauh dari rumah itu, dari semua bayangan yang menghantuinya. Tapi di jalan yang gelap, setiap belokan seperti membawa dia kembali ke tempat semula. Di setiap sudut, bayangan perempuan itu muncul lagi. Di balik pohon, di dalam warung kosong, bahkan di pinggir parit. Tubuh Bayu mulai lemas. Ia duduk di trotoar, memeluk lututnya. Tak ada orang lewat. Tak ada lampu menyala. Ia ingin pulang, tapi tak tahu harus pulang kemana. Rumah itu bukan lagi tempat aman. Dari kejauhan, terdengar suara langkah. Lambat, berat, dan menyeret. Bayu menoleh pelan. Nafasnya tercekat. Bayangan itu datang lagi, semakin dekat, semakin jelas. Tapi kali ini, langkahnya berhenti tepat di depannya. Bayu terduduk di pojok kamar, memeluk lutut sambil menggigit jarinya sendiri. Nafasnya pendek-pendek. Bola matanya merah, seperti tak pernah tidur berhari-hari. Bau tubuhnya masam, baju yang dikenakannya pun sudah kusut dan basah keringat dingin. Bu Murni berdiri di ambang pintu, memegangi dinding karena tubuhnya gemetar. Ia baru saja menyaksikan cucunya berlari ketakutan malam tadi, keluar masuk rumah seperti orang kebingungan. Dan pagi ini, Bayu belum berhenti bicara sendiri. Dia duduk di atas lemari. "Nek, mukanya rusak, belatung di matanya, dia marah, dia tunggu ayamnya." Suara Bayu parau, hampir tak terdengar. Bu Murni menahan tangisnya. Ia mengambil selimut tipis lalu menyelimuti tubuh cucunya. Tapi Bayu menghempasnya. Ia berteriak keras, lalu menempelkan telinganya ke dinding, seperti sedang mendengar sesuatu dari dalam tembok. "Dia bilang aku harus mati, harus bayar, karena aku lupa," jerit Bayu. Bu Murni tak sanggup lagi. Dengan tubuh tertatih, ia keluar rumah, menyusuri jalan setapak dan mencari rumah Kang Wahyu. Lelaki tua itu masih duduk di teras, mengelus batu kecil di tangannya. Saat melihat Bu Murni datang dengan wajah pucat, ia langsung berdiri. "Wahyu, cucuku, makin parah." Dia bicara sendiri, matanya kosong. "Tolongin dia, Kang," ucap Bu Murni sambil terisak. Kang Wahyu tak langsung menjawab. Ia memejamkan mata sebentar, lalu berkata, "Aku udah bilang, jangan main-main sama janji. Watu Langsah bukan tempat minta tanpa bayar. Perempuan itu, dia bagian dari kutukan lama." Mereka berdua langsung kembali ke rumah. Tapi saat masuk ke dalam, suasana rumah sangat sunyi. Tak ada suara dari kamar. Tak ada langkah kaki. Bu Murni berjalan pelan ke arah kamar Bayu. Pintu kamar terbuka setengah. Udara di dalam terasa lebih dingin. Dan di sana, di antara pintu kamar dan ruang tamu, tubuh Bayu tergantung diam. Lehernya dililit kain spray. Kakinya menggantung tak menyentuh lantai.
Wajahnya membiru, lidahnya terjulur, dan matanya membelalak menghadap ke arah neneknya. Bu Murni menjerit. Suaranya nyaring, pecah, dan mengguncang rumah kecil itu. Tubuhnya limbung, ia jatuh terduduk dan memeluk lantai. Kang Wahyu menariknya menjauh, lalu menurunkan tubuh Bayu pelan-pelan. Tak ada denyut nadi, tak ada gerak napas. Tubuh itu sudah dingin. Warga mulai berdatangan. Tapi tak ada yang berani mendekat terlalu lama. Sebagian hanya mengintip dari luar pagar. Seorang ibu berbisik lirih, keluarga itu memang banyak musibah. Mulai dari Pak Wahidin, lalu anaknya, terus cucunya. Kang Wahyu duduk di ruang tamu sambil memandangi tubuh Bayu yang sudah ditutup kain. Ia menarik napas panjang, lalu menoleh ke Bu Murni. Ini belum selesai. Kutukan ini bukan karena Bayu. Ini sudah dimulai jauh sebelum dia lahir. Bu Murni menatap kosong. Kamu maksud apa, Kang? Pak Wahidin, almarhum suamimu, pernah datang ke aku. Lama sekali. Ia minta kekayaan, minta anak-anaknya selamat. Tapi waktu itu syaratnya berat. Ia menyanggupi. Tapi rupanya ada syarat yang dia langgar, kata Kang Wahyu lirih. Bu Murni perlahan menggeleng. Aku nggak tahu apa-apa soal itu. Aku kira dia cuma kerja keras di luar kota. Perjanjian itu berlaku 7 turunan. Dan kalau tak ditepati, tiap generasi akan dapat bagian. Kematian yang aneh. Yang penuh rasa takut. Yang tidak pernah damai, ucap Kang Wahyu tanpa mengangkat wajah. Bu Murni hanya bisa menangis dalam diam. Ia mulai merangkai kembali semua kematian yang menimpa keluarganya. Suaminya, Pak Wahidin, dulu dikabarkan kecelakaan, padahal tubuhnya ditemukan dalam kondisi tidak wajar, leher patah dan jari-jari menghitam. Lalu anaknya, ayah Bayu, meninggal mendadak di luar kota tanpa kabar, katanya karena asma, tapi wajahnya lebam-lebam. Dan kini Bayu, mati tergantung dengan lidah menjulur. Tangis Bu Murni pecah lagi. Tapi kali ini tak ada histeria. Ia hanya menangis lirih sambil duduk di samping kain kafan yang menutupi tubuh cucunya. Tangannya gemetar, seperti tak tahu harus melakukan apa. Kang Wahyu meletakkan tangannya di bahu Bu Murni. Kalau kamu memang ingin ini berhenti, kamu tahu harus bagaimana. Bu Murni tak menjawab. Tapi pandangannya berubah. Ia mulai melihat ke sekeliling rumahnya. Foto-foto lama. Lukisan kecil di dinding. Kursi rotan tempat almarhum suaminya dulu duduk. Semua terasa sunyi. Rumah ini tidak pernah lagi hangat sejak lama. Hanya dihuni oleh kenangan dan kutukan. Malamnya, setelah warga bubar, Bu Murni duduk sendiri di ruang tengah. Matanya menatap ke arah pintu kamar Bayu yang masih setengah terbuka. Angin malam masuk dari celah jendela. Dingin. Tapi Bu Murni tak bergeming. Aku capek, bisiknya pelan. Ia pejamkan mata, lalu berdiri perlahan menuju dapur. Tak ada suara lain di rumah itu. Hanya suara lantai kayu yang berderit pelan di setiap langkah Bu Murni. Rumah itu kembali sepi. Tapi sepi yang tidak pernah benar-benar tenang. Suara tikus berlari di plafon terdengar makin sering sejak malam jenazah Bayu dikubur. Rumah itu benar-benar kehilangan nyawanya. Bu Murni duduk sendirian di ruang tengah. Matanya menatap kosong ke dinding yang mulai retak. Ia sudah melewati banyak kematian, dan setiap malam, hanya dirinya sendiri yang tersisa. Tak ada suara napas lain. Tak ada derit kursi. Bahkan lonceng angin di depan rumah pun seperti enggan berbunyi. Ia teringat kata-kata Kang Wahyu. Bahwa semua ini belum selesai. Bahwa kutukan itu belum selesai dibayar. Tapi Bu Murni bukan lagi perempuan yang ingin berlarut dalam penyesalan. Ia hanya ingin punya teman bicara, teman tidur, teman yang bisa menemaninya menyambut pagi, entah berapa hari yang tersisa. Sore itu, ia berjalan ke rumah Kang Wahyu. Tak membawa apapun, hanya selembar kain selendang dan suara napas yang berat. Kang Wahyu menyambut dengan tatapan heran. Aku mau minta tolong, Kang, bukan buat tolak bala, bukan buat manggil arwah, tapi, aku butuh teman hidup, kata Bu Murni tanpa menunduk. Kang Wahyu mengerutkan dahi. Teman hidup? Sekarang? Rumah ini udah terlalu sunyi. Aku masih hidup. Dan aku capek sendiri terus, jawab Bu Murni. Kamu masih bisa bantu aku kan?
tak banyak tanya lagi. Malam itu juga, Kang Wahyu mengajak Bu Murni ke petilasan Watu Langsa. Mereka membawa sesajen lengkap, kepala ayam hitam, bunga 7 rupa, dan kendi berisi air sungai dari 3 arah. Hening menyelimuti petilasan saat mereka duduk bersila. Kang Wahyu mulai membaca doa pelan. Angin berputar di atas kepala mereka. Tiba-tiba suasana berubah. Tanah bergetar ringan. Kabut turun perlahan. Dari antara celah-celah pohon besar, muncul 3 sosok. Satu tinggi besar berbulu, kepalanya hampir menyentuh cabang pohon. Yang satu hanya kepala melayang dengan rambut acak dan usus terburai dari lehernya. Dan satu lagi perempuan dengan wajah penuh belatung, berjalan pelan sambil tersenyum ke arah Bu Murni. Kang Wahyu menunduk dalam-dalam. Bu Murni nyaris tak bisa bicara, tapi ia memberanikan diri untuk menyampaikan niatnya. "Saya ingin teman hidup. Seorang suami," katanya lirih. Sosok perempuan belatung berhenti di depannya. Suaranya seperti banyak, tapi keluar dari satu mulut. "Permintaanmu diterima. Tapi setelah kau bersamanya, sembelih 2 kambing hitam. Darahnya untuk kami." Tak ada jawaban selain anggukan pelan dari Bu Murni. Sosok-sosok itu perlahan memudar ke dalam kabut. Kang Wahyu tetap duduk tenang. Ia menoleh ke Bu Murni. "Kau tahu risikonya? Aku nggak minta kekayaan, Kang. Aku cuma nggak mau mati sendirian." Beberapa hari berlalu. Entah bagaimana caranya, seorang pria paruh baya datang ke desa. Namanya Haji Sunarto. Duda mapan dari kota seberang, berperawakan tenang dan sopan. Mereka saling bicara 1 kali. Hanya 1 kali. Dan seolah digerakkan sesuatu, mereka langsung menikah sederhana di rumah Bu Murni. Tak ada pesta. Hanya beberapa tetangga yang hadir, sekadar formalitas. Malam pertama datang. Haji Sunarto masuk kamar lebih dulu. Bu Murni menyusul dengan langkah pelan, membawa kendi berisi air bunga. Saat pintu kamar ditutup, angin luar berhenti. Rumah itu sunyi seperti liang. Tak ada yang tahu apa yang terjadi di balik pintu. Pagi harinya, tetangga yang lewat mencium bau busuk dari dalam rumah. Tidak seperti bau masakan. Lebih mirip bau bangkai. Pintu depan terkunci dari dalam. Mereka memanggil-manggil, tapi tak ada jawaban. Akhirnya, salah satu pemuda memecah jendela kecil dan masuk. Lalu keluar lagi sambil muntah-muntah. Warga ramai datang. Pintu akhirnya didobrak. Di dalam kamar, tubuh Bu Murni dan Haji Sunarto tergeletak di ranjang, dalam posisi berpelukan kaku. Mata mereka terbuka lebar. Tubuh mereka saling menempel dan tak bisa dipisahkan. Beberapa orang mencoba menarik mereka, tapi kulit mereka robek dan dagingnya seperti menyatu. Dokter yang dipanggil hanya menggeleng. Ia tak pernah melihat kejadian seperti itu. Keluarga Haji Sunarto datang 2 hari kemudian. Tapi mereka menolak masuk rumah. Mereka menolak menyentuh jenazah. "Ini bukan kematian biasa," kata adik Haji Sunarto sambil menangis. Akhirnya, jenazah keduanya dikubur dalam satu peti. Tanpa dimandikan. Tanpa dipisah. Mereka dimakamkan di ujung pemakaman desa, di luar pagar kecil yang biasanya digunakan untuk jenazah tak dikenal. Hari pemakaman sunyi. Tak banyak warga yang ikut. Langit mendung, dan angin dingin terus berhembus sepanjang proses pemakaman. Tak ada yang bicara. Tak ada yang berani menyentuh nisan. Malamnya, suara ayam berkokok terdengar dari arah rumah Bu Murni. Padahal belum subuh. Dan rumah itu kembali kosong. Angin pagi menyelusup lewat celah jendela yang pecah, menyapu debu-debu yang menempel di lantai kamar. Bau anyir masih menggantung di udara, seperti enggan pergi. Di atas ranjang tua itu, hanya ada sisa-sisa kain pengikat jenazah dan bercak darah yang sudah mengering. Kang Wahyu berdiri di ambang pintu, memandangi bekas ranjang Bu Murni dan suaminya. Langkahnya pelan, nyaris tanpa suara. Di tangannya hanya ada kunci rumah yang sudah berkarat. Tidak ada yang ingin memilikinya. Tidak ada yang berani. Ia berjalan ke ruang tengah, menatap kursi rotan tempat Pak Wahidin dulu biasa duduk. Di pojok ruangan, cangkir teh yang retak masih tertinggal di atas meja. Tak ada yang berani menyentuh, seolah semuanya menjadi bagian dari satu pusaran kelam yang tidak boleh diganggu. Kang Wahyu menunduk. Di kepala dan dadanya,
semua kenangan berputar. Pak Wahidin dengan wajah penuh ambisi, Bu Ratri dengan senyum penuh rahasia, Eka yang masih muda dan naif, Bayu yang keras kepala, dan terakhir Bu Murni yang hanya ingin ditemani. Satu persatu mereka tumbang. Bukan karena usia, bukan karena takdir biasa, tapi karena satu perjanjian. Satu jalan yang mereka pilih sendiri. Dan tidak ada yang bisa menarik langkah itu kembali. Ia keluar dan berdiri di halaman. Matahari baru saja naik, tapi sinarnya enggan menyentuh rumah itu. Warga sudah lama tidak berani mendekat. Bahkan rumput di halaman dibiarkan tumbuh liar. Rumah itu dikunci, tapi bukan untuk dibuka lagi. Itu hanya cara agar orang-orang tetap merasa aman. Padahal yang mereka kunci bukan rumah, tapi ketakutan. Kang Wahyu menoleh ke arah Watu Langsah yang terlihat samar dari kejauhan. Ia tahu suara itu masih ada. Suara dari tanah, dari pohon, dari batu. Suara yang memanggil pelan, seolah menawarkan sesuatu yang lebih dari sekadar uang. Ia tahu kabar tentang tempat itu tidak pernah benar-benar mati. Selalu ada orang yang penasaran. Selalu ada yang mengintip dari balik pohon, atau bertanya setengah berbisik. Benarkah bisa kaya dalam semalam? Bisa, gumam Kang Wahyu pelan. Tapi bayarannya bukan uang. Ia melempar kunci ke dalam sumur di belakang rumah. Bunyi logam yang jatuh ke air tak terdengar. Sumur itu terlalu dalam, terlalu sunyi. Sama seperti kutukan yang sudah terlalu lama bersembunyi di dalam keluarga Pak Wahidin. Ia tahu betul, meski satu keluarga sudah habis, kutukan itu belum berhenti. 7 turunan, begitu kata yang tertulis dalam lontar tua yang dulu ia lihat. Dan mereka baru sampai di generasi kedua. Tapi siapa lagi yang bisa menghentikannya? Warga tak ada yang mau menyentuhnya. Kepala desa hanya ingin semuanya tenang, tak diganggu berita buruk. Dukun-dukun yang tahu pun memilih diam. Kang Wahyu sendiri sudah terlalu tua untuk berhadapan dengan kekuatan yang menuntut darah dan janji. Ia hanya bisa berharap tidak ada yang cukup bodoh untuk melanjutkan. Langkahnya menjauh dari rumah itu. Tapi pikirannya tertinggal. Di sana, di balik dinding yang diam, ada bayangan-bayangan yang tidak pernah pergi. Dan siapapun yang berani membuka pintu itu suatu hari nanti, akan mendapati bahwa suara-suara dari Watu Langsah tidak pernah benar-benar menghilang. Mereka hanya menunggu. Menunggu seseorang datang membawa harapan, lalu menukar semuanya dengan nyawa. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Setiap kisah menyimpan luka, setiap luka menyimpan rahasia, dan hanya yang berani menyelami kegelapan yang bisa memahaminya. Kalau kamu merinding atau hatimu ikut tergores, berarti cerita ini telah menyentuh sisi paling dalam dari dirimu. Dukung terus channel ini dengan like, komentar, dan subscribe, agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih menggugah. Sampai jumpa di cerita berikutnya dan hati-hati, jangan sampai kisahmu jadi bagian dari cerita kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.